Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram, sahibit tawli wal in'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihil idham wa ashkuruhu ala alaihil jisam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul alam, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam, alaihi afdalus salati wa atammus salam, wa ala alihi as-sadatil a'lam wa ashabihi al-bararatil kiram wattabi'ina lahum bi ihsanin ma ta'aqabatil layali wal ayyam. Amma ba'd, fa awla ma yuftatahu bihil kalam fi mithli hadzal maqam al-wasiyatu bi taqwallahi al-malikil alam wa ta'atihi 'ala ad-dawam. Fa inna taqwallahi a'la nasab wa inna ta'atahu aghla muktasab. Inna akramakum 'indallahi atqakum wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, serta adik-adik dan anak-anak jemaah Masjid Abdullah Al-Umar, Kota Masjid, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, para alim ulama, nenek mama, tokoh adat, tokoh masyarakat, kaum muslimin dan muslimat, yang besar tak dipanggil gelar, yang tak bergelar tak sebut nama. Semoga semuanya hadir dengan hati yang bahagia. Coba kalau tidak bahagia, tak senang dengan ceramah. Kalau tidak bahagia, tak senang. Oleh sebab itu, saya berharap semuanya datang dengan hati yang bahagia, perasaan yang lega, dan iman yang bercahaya. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang mulia ini sebagai tanda syukur kita kepada Ilahi. Kita setiap hari diberi dan diberi lebih banyak dari yang kita minta, lebih bermanfaat dari yang kita bayangkan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah minta bayaran. Kalau sempat minta bayaran, tak terbayar oleh kita. Ya, mahal. Kalau sudah ikut campur manusia, mahal semuanya, sulit urusannya. Tapi kalau dengan Allah, semuanya serba percuma, gratis, dan kalau berurusan dengannya mudah. Oleh sebab itu kita bersyukur sekali lagi atas segala nikmat yang diberi. Mudah-mudahan nikmat itu semakin bertambah terus. Awak kalau lebih bertambah, syukur kan? Kalau yang berkurang, ya tak syukur kan? Kalau berkurang, itu dah mulai itu. Tapi kalau bertambah, senang. Maka caranya adalah bersyukur selalu. La in syakartum la azidannakum. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan selawat dan salam kita sentiasa disampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harap catatan salawat itu dan salam itu membuat kita di akhirat dapat syafaat dan diberikan kenyamanan dan ketentraman. Karena as'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Yang paling berbahagia mendapatkan selawatku pada hari kiamat nanti adalah orang-orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Gimana tidak? Karena sekali kita selawat, Allah balas 10 kali. Dan balasan dari Allah itu, selawat dari Allah untuk kita itu adalah ampunan dan rahmat. Seolah-olah kita ucapkan Allahumma firli, Allahumma arhamni sebanyak 10 kali, ke 10-10-nya dikabulkan. Nah, tapi ampunan Allah 10 kali sehari, sekali selawat dapat rahmat, dengan ini kita masuk surga. Oleh itu patut kita paling berbahagia dapat syafaat Nabi alaihi salatu wassalam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apa tema kita? Jadi keluarga yang merindukan surga atau dirindukan surga? Surga merindu juga ya? Masya Allah. Dari mana dapat judulnya? Atau dapat judul dari mana? Oh, dari Ambat. Katanya dari antum. Antum musyawarah ada dulu nampaknya. Ma'asyil kiram. Memang ada riwayat surga merindukan 3 orang, tapi tidak sahih riwayatnya. Ali, Ammar, dan Salman. Tetapi dari sekian banyak ayat dan hadis, bahwasanya kita memang harus bekerja sama selalu, berusaha terus, bekerja keras supaya kembali ke tempat asal kita. Antum aslinya di mana? Mana? Lumba Agung. Oh. Kalau saya aslinya surga. Ini bukan Marajana ya. Marajana itu perantauan. Kota masjid perantauan. Makanya kita tak ada yang selamanya di sini. Mau tidak mau visanya habis langsung pulang kampung. Antum kalau tidak tahu kampung antum pasti tidak merindu. Rukun iman yang keempat. Yang kelima, hari akhirat. Apa makna percaya pada hari akhirat itu? Kalau hanya percaya tidak bersemangat pulang, belum kenal hari akhirat. Makanya mengenali akhirat dijadikan rukun di antara rukun iman. Supaya apa? Supaya kita bersemangat kembali, bersemangat pulang, merindukan tempat itu. Kalau tidak rindu, makanya kalau tuntun pergi merantau, dulu orang-orang kita pergi merantau ke Malaysia,
Kalau dia ingat kampung, dia kerja siang malam, tak pernah kenal lelah, tak ada tahu, tak merasa malu mencari penghasilan. Kadang-kadang ada yang tidurnya 2 jam sehari semalam. Karena apa? Rindu pulang kampung. Sehingga kadang-kadang belum sampai 2 tahun, setahun dia sudah balik. Pas pulang, sang bunga desa pun sudah siap dilamar pula. Dah besar pula. Dulu kan belum ya. Dah Masya Allah. Kalau ada yang dikonang di kampung, rindu nak pulang. Antum apa yang teringat kalau masuk surga sekarang? Nikmat apa? Kalau antum ingat surga, apa yang paling antum ingat? Nikmat banyak, nikmat tu apa yang paling antum ingat? Dah habis lah. Sekali tengok ajar Allah ni orang selalu tiap hari apa? Ini umurnya banyak tak cayo nengok wajah Allah tu. Tapi nak sepakat saudara tak kanang bini. Kan ya? Iya tak? Haji mencari tu apa? Umur berapa dulu mencari? Mulai berusaha. Ustaz. Iya. Sebelum apa yang dulu dan teringat untuk apa berusaha? Jawablah. Alum binilah. Kalau di kampung ni Pak Haji kan, kampung kita lah semua. Kalau ada anak muda pemalas, tak mau cari duit, tak mau cari usaha, apa kata orang tuanya? Inang nak babi ni, ya? Kan ya? Makanya fitrah itu, jangan saganlah nyabui lah. Bahwa ketika antum sebut surga, pasti yang teringat ragu nampak. Baik, tak apa-apa. Ingin melihat wajah Allah. Mantap. Mantap. Berarti tak ni bidadari lah. Tak bonus itu asli loh. Nengok wajah Allah tu bonusnya. Ini apa makna bonus tu? Iya, makna bonus tu apa? Tambahan kan? Setiap sampai dia Nabi Allah Ta'ala ingin nyabut masuk nengok wajah Allah tu adalah ziyadah, bonus, tambahan. Kalau yang aslinya surga, lahum fiha azwajum mutahharah, mereka di dalamnya memiliki istri-istri yang disucikan. Apa mana yang disucikan? Kalau bini nampak nah, bini halal sadonya je. Sama bini dunia bini akhirat nampaknya. Yang disucikan tak pernah menolak. Pahamnya? Kacau di bawah umur ban tak pernah menolak. Apa yang kau dah buatnya menolak? Dia tidak suci tadi. Makanya istri-istri di akhirat tidak ada pensiunnya.
dan tidak ada cutinya, dan tidak ada capeknya, tidak ada bonginya, tidak ada melawannya. Kalau di dunia ada bini melawan ke? Oi mama, ilai pun nak melawan ke laki. Oi, kalau melawan ke laki kini, so tidak dapat melawan ke nyusitan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kalau kita tidak kenal surga, tidak kenal akhirat, tidak rindu untuk balik ke sana. Makanya harus banyak-banyak membuka lembaran-lembaran berita Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW tentang kampung akhirat. Ya, kalau tidak kita buka itu, tidak sadar kita itu, dia cuma orang sekalian orang kampung ni langsung nak mengaku jadi orang. Tak ngaku jadi orang kampung. Merasa dia sudah orang kota. Demikian juga kalau tidak yakin dengan akhirat, sosok alim namanya. Sosok alim. Jadi tidak mau ngaji, tidak mau mendekati tempat-tempat yang membuat kita merindukan surga atau dirindukan oleh surga. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, langkah pertama supaya kita bersemangat untuk balik ke negeri asli kita itu adalah mengenalinya. Mengenali apa yang akan terjadi di sana. Dan tuan-tuan tahu sendiri bahwasanya di sana tidak ada tempat kecuali dua. Tempat pertama namanya surga. Tempat kedua namanya neraka. Mana yang lebih mudah, masuk surga atau masuk neraka? Mudah masuk neraka? Apa buktinya? Tidak ada biaya? Masuk neraka? Masuk neraka banyak biaya, banyak kesempatannya, banyak jalannya. Makanya masuk surga sebenarnya lebih mudah. Tuan-tuan aja yang bilang lebih susah. Kan lebih mudah masuk surga. Tidak jaya. Tidak jaya. Apa syarat masuk surga? Tidak habis sampai kini kau sendiri. So nak jemput masuk surga je. Apa syarat masuk surga? Apa dia takut? Kalau takut berarti alun dia yakinlah. Kalau orang yakin berarti alun tentulah. Jawab je lah. Jawab je lah. Takwa. Syarat takwa? Iman, syarat iman? Islam. Dah. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat, senangnya kan? Islam senangnya kan? Iya. Subhanallah. Islam senang. Semuanya yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah inginkan bagi kalian kemudahan dan tidak menginginkan bagi kalian kesulitan. Makanya jalan ke surga itu hanya satu. Mana yang payah menempuh jalan yang banyak atau menempuh jalan yang satu?
Jadi kita bayang jauh sih. Mana lewat jalan lui atau jalan belok-belok? Lui lah. Saking lama jalan lui itu ngantuk kayak nyetir. Kaji tu. Awak sabit saking lama jalan lui tu. Sampai tak lolok ke dia sampai je tu. Jadi oleh sebab itu jalan lurus itu mudah. Tak pakai rambu-rambu sampai je. Kalau jalan belok-belok, simpang-simpang, pakailah rambu-rambu, sosek juga dah. Lah kepada map Google kan, sosek juga. Belok kanannya, ini kanan jurang. Semua belok. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, jalan ke surga itu hanya satu. Kalau jalan ke neraka banyak. Maknanya apa? Wajib bersungguh-sungguh untuk mencari tahu jalan ke surga. Kalau ke neraka tidak perlu sungguh-sungguh dah. Tidak pun inya belajar pasti pandai masuk neraka. Faham tak? Tidak pun belajar, tidak pun tidak belajar, tidak tahu tu apa ini bisa masuk neraka. Sah? Makanya nanti tidak ada orang kok sampai ke surga bang? Tersesat saya katanya. Ada yang tersosik ke surga? Ada yang tersosik ke surga? Tidak. Tapi ada yang tersosik ke neraka? Ada tidak? Banyak. Bahkan di antaranya ustaz ke? Ustaz ke? Bapa cara ustaz? Dan ustaz so ceramah di kota masjid. Kan ustaz yang dulu mengajak kepada yang makruf, meninggalkan yang mungkar. Tapi sampai kami dia apa enggak sampai kami? Dia tersaksi. Apa dia tersaksi? Woi, apa dia tersaksi? Jadi ikut jalan dia dah. Kan jawabannya jelas. Kuntu amurukum bil ma'rufi wala ati. Saya dulu ajak kalian bikin yang ma'ruf tapi saya tidak buat. Wa nahaitukum 'anil munkar fa'ati. Dan saya larang kalian buat kemungkaran tapi selalu saya buat. Ketika dia tidak ikut jalan yang dia ketahui, tersesat tak? Tersesat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka syarat daripada masuk ke surga itu adalah beriman. Dan beriman itu tidak cukup dengan mengucapkan, mesti meyakini dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan dikerjakan dengan anggota tubuh kita. Kalau meyakini itu pengetahuan, mengikrarkan itu tanda ucapan setia, dah mengerjakan berarti mengikuti. Jelas? Kalau hanya ucapan, kalau tak nampak dalam amal perbuatan, orang bilang apa namanya? Omong doang. Omong kosong. Sah? Tapi bekerja, dikerjakan tanpa iman, tanpa keyakinan, orang bilang ini ngambil muka. Sah? Apa dia buat je acara tu ustaz lah ngaji dia sabui doang ni nya. Kan ya? Sabui deh doang. Ni ngaji bapak ni nya. Iyo lah dia sabui dong kampung lah lambok kayu dak pipi ngaji sabui doang ni nya. Lah. Betul kan?
karena tidak ada di sini. Sahih, walaupun dikerjakan. Makanya Abdullah bin Jud'an yang menumbangkan 1000 ekor onta setiap musim haji gratis, tapi tidak bermanfaat baginya di akhirat. Apa sebab? Dia mengerjakannya karena ingin disebut, bukan dari sini. Ustaz, udah masuk kaji lah. Itu mukadimah, Ustaz. Ya sampai sampai jam 9 ya. Tak semua mukadimah panjang-panjang, isi seketiknya. Isinya dikit. Di mukadimah yang panjang saya. Karena ya, mukadimah itu kan pendahuluan. Nanti dapat. Makanya sawi rancak-rancak dapat tang doang kan ya. Kan ya. Kita enggak jodoh ya. Nak kulit ancak tang didapat atau kulit buah. Nah, jadi kita semua mukadimah yang panjang kan ya. Isi sekian. Isi sekian. Alas ya. Pahamnya? Jadi bukan hanya mengetahui dan bukan hanya mengakui. Biar selamat harus mengikuti. Makanya kaum muslimin ya kadang mengalami kesulitan. Aku mokok jawabang lainnya. Tak tentu dah mokok do bahaya ilainya. Labang ibu ang ibinin sanawnya. Cuma detiannya dah adun baso aja kok berbinin ni. Dia percaya bahwa rokok berbahaya dan percaya bahwa rokok bisa bikin masalah di rumah tangga. Cuman belum siap untuk mengerjakannya, mengeksekusi ilmu yang dia yakini itu belum bisa. Akhirnya tersesat lagi ke api, ke asap. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, banyak orang yang tahu jalan tetapi tidak melalui jalan itu. Paham saya? Kan kaji dulu kan sudah ana bilang duluan tuh, masa lupa sih? Kan orang tersesat karena salah satu dari dua sebab. Masih kanang lah saya? Hah? Lalu po juga, alhamdulillah, untung lupa jadi. Baik apa beda kayak jiwa orang tersesat karena dua sebab. Padahal kasus ada ilmu. Tersesat satu karena tidak tahu. Orang tak tahu, tu dia buat je deh, pasti sesat. Ini tak pandai montir, tapi suruh je bagi motor, balap umur, kan ya? Itu kan balap umur, suruh bagi radio, lemula lagi gelambang FM-nya usah itu, AM hilang. Apa sebab? Ini tak ngerti, kan ya? Suruh jadi ustaz. Ini tak berilmu. Lu mula le rajin orang ngaji sudah itu. Nak amun orang ngaji yang buat fitnah je konjo. Dia apa sebab? Karena tidak berilmu. Sosial dah. Sebab kedua, berilmu tapi tidak diikuti, tidak diamalkan. Itu tadi tu. Ustaz nan masuk noko tadi. Doang dan jen masuk tak? Iyong lah saya doang jen dan masuk. Mak bahasa Arab lah ya. Taib dan doang jen sampai masuk dah. Okey? Ya. Kalau sampai sok masuk salah satu wak janji ya. Janji ya. Mak nak mau janji. Berdoa kepada Allah, ya Allah, qalun Ustaz Dayan, tak mau.
Kalau lah mau samonya masuk. Ayolah payah. Orang lain kau nolong le ustaz. Janji je lah dahulu kan. Mudah-mudahan salah satunya, mudah-mudahan kedua-duanya masuk surga. Dah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa untuk masuk surga mesti dengan iman. Dengan iman. Iman itu adalah keyakinan, ikrar, pengakuan dan pengamalan. Bertambah dan berkurang. Nah, kalau sudah tahu ini akan kita bawa pulang ke rumah-rumah kita. Dah? Siap? Macam mana siap? Nah, apa makna iman tadi? Nah, dengarkan. Ya ayyuhallazina amanu. Kan, hai orang-orang yang beriman. Dipanggil dulu keyakinan kita yang ngaku-ngaku beriman itu, baru dikasih kerja, baru dikasih perintah. Tapi kalau enggak langsung aja kasih perintah, cayornya enggak. Ini memang hai orang-orang beriman. Kita merasa tersanjung, kalau disebut orang beriman tersanjung enggak? Ayo saya coba kalau saya hai orang-orang lemah iman. Tersanjung enggak? Enggak kan? Tapi kalau sebut hai orang-orang beriman, tersanjung enggak? Nah, kalau sudah tersanjung, siap enggak untuk diperintah? Siap. Makanya kalau istri kadang kalau nak meminta awak beli gas, abang sayang, iya, enggak. Enggak lah. Enggak cayo nak macam dompet. Enggak pada bersabut cenduk abang. Abang sayang enggak adolah. Mak lebangi mak nak cerita-cerita apa tadi lah kaum muslimin. Jadi ketika ada maunya, ada perintah yang mau disampaikan, biasa Allah saja yang maha tinggi, yang bisa memerintah kita dengan cara apapun, tapi tetap dengan membangkitkan emosi yang ada kita, semangat kita. Hai orang-orang yang beriman. Pasarnya apa? Ini perintah besar, bukan perintah kecil. Apa itu? Dengarkan setelah azan. Jangan kemana-mana. Ya, kita akan kembali setelah azan nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la Masyaallah. أشهد أن لا إله إلا الله. Saudara. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد
Asyhadu an la ilaha illallah. حي على الصلاة La haula wala quwwata. حي على الصلاة La haula. حي على الفلاح La haula wala quwwata. حي على الفلاح La haula wala quwwata. الله أكبر الله أكبر Allah Allah. لا إله إلا الله Wa nashhadu an la ilaha illallah. Allahumma rabbana lillahi wassalatu. Baik, Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini perintah yang sangat besar, yang menentukan arah kita dan keluarga besar. Apa perintah Allah SWT? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman. Berarti antum sudah beriman bahwa di akhirat ada dua, surga atau neraka. Biasanya sifat manusia itu benci pada yang buruk-buruk, sehingga kebenciannya pada yang buruk membuat dia berpaling pada yang baik. Maka Allah di sini bangkitkan itu. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian, lindungi diri kalian, wa ahlikum dan keluarga kalian dari api neraka. Ya, sekedar tahu aja, api neraka itu alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat neraka itu para penjaganya malaikat-malaikat shidadun yang keras-keras, ghiladun yang kasar-kasar. Tuan-tuan, pernah tak menengok orang kalau ada acara walimah, penyambut tamunya kasar-kasar dan keras-keras? Wih, ada? Apa enggak? Kalau sampai yang kasar-kasar yang nyambut, weh, hilang selera makan, wak pe walimah pe makan. Sah? Yang kedua, indah wak mau kadur kan kena wangi. Sah ya? Makanya. Dan ketiga, pasti kita nak mau datang. Dibentak-bentak, awak nak pergi gembira tapi kenapa? Mami. Nah, bikin juga kalau tuan-tuan sudah digambarkan para penjaganya kasar-kasar, keras-keras, itu jinannya masuk. Jinan japai. Nah, maka Allah ingatkan,
bahwa penjaganya kasar-kasar, keras-keras. Dan itu bukan dari bangsa kita, bangsa malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah membantah, tidak pernah menolak perintah Allah dan mengerjakan yang diperintah. Tahu bedanya tak pernah membantah dengan mengerjakan? Tak tahu juga. Kadang kita minta istri kita, bisa bikin teh, abang teh terus juga nih kan. Tapi pergi juga dia bercucur air mata, dia bikin teh itu kan. Masuk air mata dalam teh tanpa manis ya kan. Iya. Itu namanya dikerjakan tapi membantah. Malaikat tidak ada. Atau membantah tidak juga dikerjakan. Ada juga buat teh ni kan. Kan buat teh rupanya itu tidak dibuat dah. Gula lah nak buat, dispenser lah bagi duit, ayu lah buat. Tu nak buat ada je buat lainnya. Abang poneknya. Ada ni itu. Nah, wah. Aduh juga dia. Nah, itu namanya membantah dan tidak bekerja. Tapi malaikat tidak membantah dan dikerjakan. Kalau contoh itu tidak takut ada dong. Azab syanu, siap laksanakannya. Makanya Allah katakan, qu anfusakum wa ahlikum nar. Sebab apa? Kalau sudah terjaga, terpelihara daripada neraka itu, nah kalau tidak masuk neraka kemana apa ya? Surga. Bagaimana surga? Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, di sini Allah SWT sebutkan, selamatkan dirimu, sebab yang tak selamat tak mungkin menolong orang. Ya, makanya kalau di pesawat kan tak boleh sebutnya. Kalau tadi kekurangan oksigen, pasangkan masker oksigen ke anak dulu atau ke awak dulu? Weh, ke awak dulu ke anak dulu? Apa ke awak dulu? Selamat awak dulu. Sudah itu bau orang lain. Sebab kalau awak tak selamat, macam mana nak menyelamatkan orang? Ikutnya dipakai dia adalah salah seorang ustaz. Bini nak keguguran kan, tapi dia nak elita orang sehingga lo makan dulu, batambu lo makan lo. Heran je bini, abang awak sakitnya ya, makan batambu juga. Apa kata ustaz itu? Saya sengaja makan batambu supaya bersemangat dan kuat mengurus anaknya. Mantap juga kan? Kalau saya tak makan sakit, nanti sama-sama ngurus kan? Paham tak? Jadi saya karena ngurus orang sakit harus bertenaga. Salah ustaz dulu. Salahnya ibu-ibu nak isa nemo dia. Kamu je makan awak kesakitan ni kan? Tapi kalau disadari betul, daripada dia sakit pula nanti siapa yang ngurus lagi? Ya. Cuman kalau bisa jendaukan bini kesakitan doakan batambu. Jadi Allah musta'an. Memang kadang perasaan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini disebut oleh para ulama misi keluarga muslim. Misi keluarga muslim wajib selamat dari api neraka. Berarti untuk selamat itu memang harus dihilangkan semua potensi yang membuat kita masuk. Kalau begitu harus dihilangkan dari rumah tangga semua yang berpotensi menyebabkan masuk neraka.
akhirnya. Sebab kalau masih ada, maka kita masih akan tertarik juga untuk menggunakannya. Kalau masih ada di depan kita, kadang kita tidak berniat, tapi sempat. Tidak berniat bikin dosa. Makanya semua yang berpotensi membuat kita masuk neraka harus dihilangkan dari rumah kita. Apa contohnya yang berpotensi membuat kita masuk neraka? Apa contohnya? Langsung kanjong jumpa. Dalam rumah boleh dulu. Misalnya di rumah kita ada tanda-tanda lambang-lambang kesyirikan. Asal bunyi gagah, itulah pucik amat. Itu harus dihilangkan dari rumah kita. Kadang dah dari datuk-datuk dahulu lah bosok batu balubang apa gantuang untuk penangkal potwi. Pas datang potwi batu ni dari pertama. Jelas ya? Jadi semua yang berpotensi membuat kita ke neraka wajib dihilangkan dari rumah kita. Jelas? Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hal-hal yang mengundang syaitan masuk ke rumah, termasuk mulai anjong ya. Lagi malaikat masuk ke rumah kita. Kalau syaitan yang sering masuk ke rumah, tentu sering ajaknya kita ke neraka. Apa contoh yang disenangi oleh syaitan di rumah kita? Jarang menyebut nama Allah. Bini suka ngato-ngato. Bini suka ngato-ngato. Laki suka melalang mato. Nasab melalang mato. Nasab ngato-ngato. Itu potensi membawa syaitan masuk ke rumah. Ancak-ancak prestasi syaitan adalah membuat bini jolaki bantah sampai bercerai. Itu dah orang biasa, mak ustaz kan aja kan? Kan ya? Mak ustaz, dah ada ustaz bantah je bini. Tak ada yang doi. Dia ni juga nya. Cuma dia tak bersabut je ketentuannya. Memang jangan sampai orang lain tahu, karena kalau tak orang lain tu syaitan lagi masuk. Makanya kalau bantah bini dia lagi, ya, nak jenusak jalan ke surga, obatnya bantal sebuah. Ikut mana dia umur cukup tentu pahamnya kan? Pahamnya? Ya Allah ya Rabbi. Dan sabuinlah kisahnya tadi jadi itu ada seorang sarjana, dia nak kuliah kan, dia nak agama lagi, nikah. Kalau lah nak mau nikah, wilawi ai babanta je bini, banta je bini lah, wilawi kalau rumah dia, ini wilawi kalau dah lebih ni lah. Sudah itu ditokok pintu ni ada sebelah roh, niak. Warga cenderung ketakutan, niak tolong niaknya. Bukan apa yang dan babanta je bini ni dah. Tio dia yang wang lah sekolah, tak jumpa di babanta baru. Ya di sekolah tak jumpa di babanta. Yang ni, jadi kalau kisah tadi tu, babanta suami istri yang ube bantal sebuah. Dah itu tu dia. Bomai bantal yang tunjuk.
Guliang sabantal nak jawab ya? Capek lah, capek sudah kaji. Tidur sebantal. Jadi kalau lah bantah sekali-kali jangan dapat anak ya. Nah, kunci pintu kamar, pasang alat kedap suara. Dah, sudah itu babantah lebih habis dalam tu. Ayo jangan bawa pisau ke dalam weh. Bawa es krim. Dah, bawa apa namanya? Apel atau bawa macam-macam kan. Babantah lah di sumban apel dalam dah apa, tapi jangan pisau bawa dalam, jangan nanti lo bawa. Jangan. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Jadi semua potensi yang membuat kita masuk neraka di rumah harus dihilangkan. Patung-patung, gambar-gambar, termasuk gambar wali guys. Apa gambar saya nak boleh ya? Itu penangkan lo. Gambar challenge dah apa je. Wangi ke awak. Ini kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah SWT. Semua yang bisa merusak akidah kita itu dihindarkan, dibuang dari rumah kita. Jelas? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Kemudian diisi dengan hal-hal yang membuat kita semakin melaju menuju jalan yang surga. Apa misalnya? Setiap menutup pintu baca bismillah, buka pintu baca bismillah, buka periuk astagfirullah. Baca bismillah. Sungguh pewol ya. Innalillah. Kan tak bahaya kalau tak masak nasi dulu, cedol. Dalam dulu. Faham tak ya? Tak maunya masak, jangan mau masak. Misalnya. Kan ya bang? Ini kan tak pernah bisa dengan GoFood lah. Jangan tunduk ke bawah. Jangan jadi apa itulah. Faham saya? Nah. Jadi semuanya dengan hidupkan zikir. Rupanya zikir itu adalah tumbuhan tanaman di surga kita. Seperti dalam hadis Isra Mi'raj. Nabi Ibrahim pesankan surga itu tanahnya subur. Tanamannya adalah subhanallah. Ya, tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Banyak. Kemudian masukkan ke dalamnya dakwah. Karena kita selalu harus diingatkan. Alhamdulillah yang paling murah radio kan? Sampai radio 91 komanya. 91,1 FM Radio Ilmu dan Peradaban komanya. Sambil masak bisa, sambil ngapak bisa, sambil makan ikan bisa, sambil masuk bisa. Tidak. Yang paling simple. Tapi kalau YouTube ceramah di Facebook misalnya, tak pasal awak meduin kan, sudah itulah banyak iklan kan nanti. Nah, jadi masukkan hal-hal yang senantiasa membuat kita ingat bahwa kita sedang menuju surga. Jadi hidupkan baca Quran, hidupkan ini. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Sehingga diharapkan dari keluarga yang seperti ini generasi-generasi yang mengikuti. Karena tidak sedikit ya orang-orang saleh itu memang lahir dari keluarga yang beriman, keluarga yang menjaga.
Makanya ketika Allah dalam surah At-Tur menceritakan tentang kenikmatan yang disiapkan untuk orang-orang bertakwa tadi, innal muttaqina innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di taman-taman surga dan kenikmatan-kenikmatan. Fakihina bima atahumullah. Fakihina bima atahum rabbuhum. Mereka sangat senang, sangat berbahagia, bergembira dengan apa yang didatangkan oleh Tuhan mereka. Wa waqahum azabal jahim. Dan yang telah menjaga mereka dari azab yang membakar. Kemudian kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Makanlah, minumlah dengan nikmat dan dengan sehat akibat atau balasan apa yang dulu kalian amalkan di dunia. Baik. Muttaqiina ala sururin masfufah wa zawwajnahum bi hurin in. Mereka duduk bersandar. Kalau bersandar uang senang atau apa? Orang senang bersandar, masya Allah. Ya, di atas dipan-dipan yang tersusun rapi, bersih. Kalau lah rapi, berosio tersusun, apa entah kanang leh? Weh, kalau rumah tu lancak, kursi lah rapi, pintu lancak, pelolok nawa, sofa mantap, dapur serta. Apa kurang leh? Nuju dewasa benar. Aji lah buat piti tang dianto lah buat umanja-anja. Lah. Dah berosya lemari lah nak kursi sofa lah ada untuk pelolok lah lengkap. Tak boleh dapur lah siap. Apa perlu lah? Dia kawan lolok waktu kawan. Makanya Allah tahu itu, wa zawwajnahum bi'urin in. Lalu kami datangkan mereka pasangan-pasangan dari bidadari-bidadari. Tak seorang dah hurlu, tak seorang dah. Bawanya. Lala Cina kesan. Banyak. Tapi ibu-ibu jangan bersedih dah. Berapa loncak bidadari yang disebutkan, ternyata istri salihah itu lebih cantik dari semua bidadari itu. Makanya biarkanlah suami-suami ibu-ibu ini membawa ibu-ibu masuk surga. Jangan cemburu, tak ada cemburu lagi di sana. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami cabut semua penyakit hati yang ada di dalam dada-dada semua kita, dicabut oleh Allah SWT. Akhirnya mereka duduk saling bersaudara. Jadi tidak ada ghibah situ lah, tidak ada hasad di sana, tak ada dengki, tak ada fitnah lagi, tak ada hasud menghasut lagi. Ibu-ibu tidak ada ngerumpi lagi, tidak ada. Aman semua. Tu tak mau. Tak mau. Ibu-ibu tak mau. Nak berbantah juga. Nak ambil cara dah dulu. Lah, boleh nak bersuara mana-mana, nak berbantah juga. Oleh sebab itu maka bantu suami-suami ini menjadi suami yang baik. Kalau tak tolak ngurus orang, cek kawan. Salah saya. Kalau tak mampu kita urus sendiri, cari pembantu. Salah saya. Ibu-ibu,
Kalau bapak tertawa dia memang senang nih. Ibu-ibu salah saya. Hah? Cari yang membantu ibu. Tidak boleh ada pembantu. Ibu-ibu tidak boleh ada pembantu. Kenapa dia panggil? Kalau pandai ibu-ibu masak rumah tu cari pembantu. Salah. Hah? Cari nak pandai masak. Kalau banyak no piti tak tahu nak matang dak awak seorang, cari wang pembantu. Salah paham ibu-ibu kah? Salah paham. Alah. Dia nak sambung lagi saya. Dalam apa no? Kenapa nak wangi-wangi buatkan? Hah? Lita. Awak break dulu, makan dulu. Oh lanjut. Dan besok kalau mamak wangi weh. Ni mereka dia solat bini dia itu. Nah, jadi kalau tak sanggup ngurusnya sendiri, ya cari pembantu. Kok kain tak tahu lah doknya setrika sang, tukang setrika. Salah dong. Kan tak salah dah. Kok kau pun tak tahu ada orang ojong bantuinya. Siapa kau ojong bisa menyangnya atau memupuknya. Salah dong. Kan tak ada. Baik. Kalau tak tahu ada mandirinya sang, cari orang lain. Itu mungkin. Itu sebesar-besar pintu masuk surga. Tapi tadilah beriman ceritanya. Dan iman itu bukan hanya ucapan, tapi adalah amalan. Saya yakin Ustaz masuk surga itu indah. Dan salah satu pintu masuk surga yang indah itu adalah membuat kehidupan suami saya indah. Maka saya carikan dia calon yang baru namanya Indah. Kalau tidak mau dok salah, tidak mau semarah. Saya kan hanya mengusulkan. Nah, antum jangan gembira dulu, belum disetujui. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Jadi tindarkan, hilangkan semua yang membuat kita terhalang masuk surga. Makanya kalimatnya ku dulu, lindungi diri kalian dari neraka. Karena memang menghilangkan bahaya pengganggu itu diutamakan dulu daripada beramal dulu. Sah? Betul tak? Ketika kita bertauhid, supaya tauhidnya bagus, hilangkan segala bentuk syirik. Selama syirik masih ada, tauhid tak akan pernah murni. Lihat Makkah dulu tak murni tauhidnya karena masih ada berhala. Sahih? Kapan baru murni? Setelah berhala itu dihilangkan semua. Dulu sebelum kerajaan Arab Saudi, sekarang pemerintah, banyak kuburan-kuburan keramat di Jazirah Arab. Gara-gara kuburan keramat rusak tauhid umat. Paham? Akhirnya datang dakwah Syekh Muhammad Abdul Wahab membawa tauhid dan menghilangkan kesyirikan itu. Maka alhamdulillah mereka bertauhid insyaallah dengan cara yang benar, karena sebab-sebab yang merusak tauhid itu dihilangkan. Jelas ya. Dulu aja yang buat kubur depan mihrab dulu sitan. Nah, sudah itu dipindahkan. Karena memang Nabi melarang kita untuk sholat menghadap kuburan. Jangan banyak juga alasan lah. Ini kalau banyak alasan tangkau tu. Ini ada nyampe. Memangnya tidak ada kuburan. Buang di siko dapatkan tidak ada kuburan lah. Kan ya? Nyolang ke Mekah pasti ada kuburan. Kira-kira itu maksud Nabi nya. Kira-kira ketika Nabi melarang kita menghadap kuburan itu maksudnya. Hah? Artinya sodo kubu yang diado depan kalian dihilangkan sodo itu maksudnya. Pahamnya enggak?
kalian boleh salat seluruh kuburan antara kalian dengan kiblat harus dihilangkan. Itu maksud Nabi. Hah? Itu maksud Nabi? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Apa sebab? Tidak kena dosa cik kubur tiada bumi. Kalau itu syaratnya tidak ada kuburan antara kita dengan kiblat, baru boleh salat. Hah? Ada kuburan kecil tinggi lah? Hah? Dibuang seketika bermuda sodoh. Berarti maksud Nabi bukan itu. Maksud Nabi adalah kuburan yang di depan masjid itu. Jelas ya? Hah? Kemudian dilarang oleh Nabi. Jadikan kuburan topik ayayo atau beraya. Makanya dilarang oleh Nabi ngumpul-ngumpul dengan waktu-waktu tertentu ramai-ramai di kuburan. Jelas? Nah, jadi dihilangkan hal-hal yang mengganggu tauhid itu. Karena sebesar-besar penghalang kita masuk surga adalah syirik. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Dah tahu misi kita? Dah tahu misi kita? Syarat kita balik dah tahu? Iman. Misi kita apa? Misinya apa? Menjaga diri dan keluarga jangan sampai masuk neraka, atau dengan kata lain jangan sesat jalan. Jangan tersesat jalan. Sebab kalau tersesat pasti masuk neraka. Tidak ada orang yang tersesat seperti yang bilang, Mak Donald Trump masuk suraganya, tak sosialnya, tak sosial. Kalau wasunya dia suragosok dia, pastinya dah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau tidak, tengok tak tahu suruh. Sabun kenya mah? Weh, sabun kenya. Pak Trump ya. Kalau nak wasun jadian surah gosok, ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu kata nyong deh, sembarang jong nya. Nabi Isa dak nyong masuk surga. Iya. Suat tubuh dah apa ya? Nabi Isa suat turun dia. Pakai syariat ini atau syariat Nabi Muhammad? Weh. Nabi Isa turun besok pakai syariat Nabi, pakai syariat Nasrani atau syariat Islam? Syariat Islam. Bahkan ketika beliau turun di Baitul Maqdis, orang sana mau salat, tidak mau disuruh dia jadi imam, dia jadi makmum. Doa yang pada Nabi. Tidak cayo. Kalau tuan-tuan tidak cayo ya, harus tengok dulu. Nantilah itu. Tapi kan takut nih kalau tuan-tuan tak percaya berita yang disampaikan oleh Nabi, itu tuan dajjal sebelum Nabi Isa lakono dek fitnah dajjal. Oleh sebab itu, maka Nabi Isa alaihissalam akan datang membawa menerapkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, dah jole visi kita masuk surga. Misi kita adalah menjaga jangan sampai masuk neraka. Artinya ini amal nyata kita. Nah, bagaimana cara untuk melaksanakan misi ini? Langkah-langkahnya apa? Tentu langkah pertama sama. Antara visi dengan misi itu harus sejalan. Antum tadi mau balik kampung karena tahu ada, karena beriman ada surga neraka. Nah sekarang maka syarat pertama dalam keluarga seperti yang disebutkan oleh ayat tadi, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman
lalu diikuti oleh keturunan-keturunannya dalam beriman itu, maka nanti akan kami kumpulkan mereka dengan keturunannya itu. Itu tak cinan kecil. Awak pulang suak, awaklah dahulu sampai ikutlah anak cucu, minantu, bisan, sodo, bagambung, jauh tak cinan. Cinan? Itu. Makanya kita tak boleh sendiri. Harus bawa semua anak dan istri. Maka tadi mesti menanamkan keimanan yang kokoh dalam rumah tangga. Harus menanamkan iman yang kokoh dalam rumah tangga. Kalau kita dulu ketika milih calon istri, calon suami, mungkin syarat wak dulu oncak, kayo, ganteng, bagak, kan ya? Dulu kan ya? Kan bertanya ketika wak nak melamar anaknya, apa kau jong-yongnya? Tak ada kau jodoh pak, hajar yongnya. Apa biar nak duduk makan ni kan ya? Jawab tanya ni. Adalah sebagian pintar dia ada bakojo coba dan melamar anak apa dia dapat kojo. Ya dia pun kojo, tak ada kojo dapatnya. Tapi melamar anak nak le dapat kojo. Kan banyak lah menikah pun dapat kojo kan ya? Kan banyak dia tu. Alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tadi, dulu kita memilih dasarnya duniawi. Sekarang setelah mengaji tidak lagi. Apa dasar kita? Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Kalau datang orang melamar, kamu sukai agamanya dan kamu sukai akhlaknya. Artinya agamanya lurus, akhlaknya bagus, nikahkan. Miskin nak miskin kan banyak juga orang miskin setelah nikah kaya. Karena dapat mertua kaya atau janda kaya. Kan tak masalah dah dimanapun. Kan halalnya. Dan tidak sedikit pula waktu menikah kaya, setelah menikah miskin. Apa sebab? Seluruh keluarga bergantung ke dia. Kan iya. Habis akhirnya. Jadi jangan nunggu kaya dulu, tapi harus beragama yang benar dan harus berakhlak yang terpuji. Dah. Kalau dia punya harta banyak pun tak berakhlak, menderita anak kita. Kan sudah banyak orang dari zaman dulu sampai hari ini nikahkan dengan laki-laki kaya tapi buruk akhlak. Tentu mungkin ada kisah artis yang menikah kan dengan orang kaya kan. Ya. Tentu kan artis yang tahu beritanya. Kalau orang-orang kampung kan tak tahu tulisannya. Menderita kan? Woi. Kaya. Menderita. Kenapa agamanya tak bagus, akhlaknya buruk? Makanya ketika ada yang bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, ya Imam, ya anaknya cantik, gadis cantik. Yang melamar ada pangeran, ada saudagar, ada juga ustaz. Lalu dengan siapa saya nikah? Apa kata Imam Hasan Basri? Dia tidak membaca profesi orang tu. Nak kaya, nak pejabat, nak berkuasa, nak bagak, itu tidak ada masalah. Tak perlu nilai itu. Tapi yang penting apa? Zawijuha salihan. Nikahkan dia dengan laki-laki yang saleh. Kalau di antara yang melamar tu dia adalah pangeran yang saleh, nikahkan dengan pangeran itu.
Iya. Kalau di antara yang itu yang saleh adalah saudagar, nikahkan dengan saudagar itu. Kalau di antara yang tidak baik akhlaknya di dalam mereka yaitu adalah ustaz, jangan nikahkan sama ustaz tu. Ini ada ustaz yang tidak berpuangi? Ada? Lain. Tukang bubar kajian kau joge. Tukang adu domba kau joge. Apa je nak buat nawa di tulisannya. Apa nak elok tak nawa ni lah. Tu ustaz macam itu jenah di mana tu? Bisa di mana tu? Elok puang macam itu roh. Ha? Itu tukang riba, tukang hasud, tukang adu domba, tukang fitnah. Walaupun ustaz, jangan nikahkan yang seperti ini. Karena tidak sedikit juga istri ustaz istri ustaz menderita. Kan ada tu di viral itu mah. Tak tengok. Astagfirullah, bini kado cito mah. Lah, kalau sawi kau gibah lah dan solat itu. Sama-sama pahamnya lah, banyak macam itu. Ganteng, ustaz, tapi ternyata akhlak tidak baik. Yang situ dah. Maka kata Imam Hasan Basri, nikahkan dengan yang saleh. Cak kayo, cak ganteng. Kan dulu disambut kita tuan mah. Doa dan dulu dah kanang leh. Leh kan? Ya Allah nikahkan saya dengan wanita yang saleh, cak ancak asali kayo. Sah? Nah. Jadi nikahkan anakmu dengan laki-laki yang saleh. Soal profesinya tidak ada masalah. Nak pedagang kalau saleh nikahkan. Nak ustaz kalau saleh nikahkan. Nak pangeran kalau saleh nikahkan. Jelas? Apa sebab? Ini alasannya. Li'annahu idza ahabbaha akramaha. Sebab orang saleh itu bila mencintai anakmu, dia tambah mulia. Dia akan muliakan anaknya. Wa iza kariha lam yuhinha. Kalau dia tidak suka, dia tidak hina anak kamu. Pahamnya tak? Walaupun kadang sampai bercerai karena tidak suka, tapi dia tidak akan mau menghina. Ada seorang ustaz bercerai dengan istrinya, yang lain bertanya, "Ustaz, kenapa ustaz cerai?" Woi katanya, "Saya tidak pernah membuka aib dia." Ya, saya tidak akan pernah membuka aib dia. Paham? Awak enggak? Bedangnya nyonya. Sudah mulai cerita lagi. Sajak nikah 5 tahun yang lalu dah ada elok cik junangnya. Tu amu anda kek dia dulu. Dah ada elok cik dia. Dalam sama tu yang Tino cito ke. Ini jantan tapi cito sama jual. Tino ke abang. Kalau Tino cito itu lebih biasa dunia. Kan ya? Kan sampai dia Nabi. Lah buat elok kayaknya tu bersalah sekali. Buat sodol le. Jadi ya, buat ceramah elok sekali buat sodol le ya. Kau muslim macam. Nah, jadi syarat pertama adalah menumbuhkan keimanan di dalam rumah tangga. Gimana caranya Ustaz? Caranya gimana? Satu, sepakat suami istri, ayah dan emak. Dek, kita dalam rumah tangga ini pedoman kita Al-Quran dan Sunnah. Kalau kamu salah nanti jangan marah, saya tegur dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau abang yang salah, cepat sampaikan dengan Al-Quran dan Sunnah. Selesai. Itu iman itu. Jelas ya? Jelas? Tapi kalau tidak itu patokannya hawa keinginan, pasti akan rusak sistem dalam rumah tangga. Maka akan oleng kapal kita menuju surga. Karena Allah sudah buat aturan-aturan yang membuat perjalanan kita ke surga itu
aman. Berarti otomatis kita harus rajin menambah ilmu tentang agama ini. Makanya kalau udah menikah semakin rajin mengaji. Jangan sabu itu leh. Ndak kan mau bahas sholat subuh 2 rakaat aja tahunya nya. Jangan ngajilin dah. Memang dulu kalau Abu Bakar itu prinsipnya ndak mau ngaji sama Nabi lah. Sah? Itu tahu maka kajinya. Nah, sebab apa kaum muslimin dan muslim, makanya supaya kita mau mengaji, Allah jadikan mengaji ini lebih besar pahalanya daripada zikir sunat, salat sunat, puasa sunat. Maka menuntut ilmu lebih afdal. Nabi yang katakan, talabul ilmi sa'atan khairun min ibadati sanah. Menuntut ilmu sesaat lebih baik daripada ibadah sunat 1 tahun. Makanya kalau ada kajian jangan sampai bikin dan tak zikir je lah ustaznya. Zikir banyak waktunya, tapi belajar sebentarnya. Itu pun lah nengok-nengok jam dari tadi lah. Iya kan, nengok-nengok jam dari tadi. Nah, untuk disemangati dia Pak Imam kan sampai jam 9-nya, iyalah. Dan kalau tentu lah kali sekalinya. Nah, yang kedua. Yang kedua. Bangun cinta antara istri dan suami lillahi ta'ala. Wa fillah, di jalan Allah. Karena memang perjalanan kita ini panjang. Kalau tidak ada cinta, maka akan gersang. Maka Allah Maha tahu, diciptakannya kita berpasang-pasang supaya hati tenang, litaskunu ilaiha. Nah, bila ternyata setelah menikah tidak pernah ada ketenangan, tidak ada kenyamanan, gersang terus, hubungan tak pernah bagus, ini perlu dimurajaah. Ini di mana masalahnya? Jangan-jangan di poin pertama nggak ada. Iya enggak? Di poin pertama penyelesaian kita selalu bukan Al-Quran dan Sunnah, bukan iman dasarnya, tapi adalah keinginan. Misal, ya salah istri kita bilang, tuh bini si anu ndak condok kaurinya, tentu cemburu lah dia. Masa bini si anu lebih baik dari dia? Bini si anu ndak ustazah, wa ustazah. Lalu dibanding-bandingkan. Yang kedua curiga pula, bilo lah bang sama nyonya. Jadi ternyata masalahnya di situ barangkali. Nah jangan ke situ. Nah tapi kalau dibandingkan istri Nabi barangkali ngaku dia tuh mak kita dihormati. Enggak. Ini istri tangga pula bandingannya. Dan itu tidak jarang terjadi. Tidak jarang terjadi. Bini ustaz itu enggak apa-apa realnya, abang apa-apa punya, mak. Rujukan bini ustaz. Anak di debat ustaz juga. Nah, jadi oleh sebab itu barangkali di sini. Jadi kadang-kadang hubungan itu terasa gersang karena apa tadi? Tidak kembali pada standar yang tinggi, SOP-nya SOP rendah. Kalau pendapat ustaz, pendapat kari, pendapat orang, pendapat datuk, nenek mama itu semuanya dibanding Al-Quran dan Sunnah itu SOP rendah. Kita harus pakai SOP tinggi karena kita akan melayang ke tempat yang tinggi, ke surga. Jadi bukan SOP duniawi lagi. Nah, jelas? Jadi pupuk cinta lillah wa fillah. Karena tidak mungkinlah kita mengharapkan mencintai atau dicintai padahal kita tidak mencintai yang maha memiliki cinta itu. Allah yang tanamkan cinta itu. Yakinlah itu. Makanya Nabi menjadi manusia terbaik bagi keluarganya. Khairukum li ahlihi. Orang terbaik di antara kalian yang terbaik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Kenapa? Karena khuluquhul Quran.
Ini pasti bisa dipastikan tuan-tuan. Kalau seandainya cinta kita tidak baik dalam keluarga, pasti masalahnya di situ. Kita sudah menghadang sistem ilahi. Karena Allah jamin, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Keluarga samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Itu sebagai ayat tanda. Ternyata tanda itu tak terbukti di keluarga kita, berarti ada masalah. Allah tak mungkin salah, berarti kita yang salah. Maka murajaah kembali. Yang ketiga, untuk memupuk cinta dan iman tadi, jangan saling melupakan kelebihan pasangan atau keluarga kita. Termasuk anak terhadap orang tua, dan orang tua terhadap anak. Dan yang paling menentukan ini turun kepada anak-anak kita adalah antara ayah dan mak. Sebab anak itu pada umumnya meniru sifat orang tua. Makanya anak laki-laki bila nak cari bini, ditanya spesifikasinya seperti apa, pasti dia jawab, saya ingin dapat istri seperti emak saya. Seperti apa emak itu? Nah, masaknya enak, selalu bersih, selalu wangi, selalu taat. Dimarahin sama ayah, minta maaf. Atau sebaliknya enggak? Belum lagi ayah marah, dia sudah membelalak. Gitu ya? Enggak. Jadi itu. Kalau sempat sifat itu tidak ada sama ibunya, baru dia bilang, saya tidak mau menikah aja lah. Pak ayah rupanya, amak bantah terus sama ayah, bantah terus sama ibu. Gara-gara garam kurang aja berbantah katanya. Nah, belum Ustaz. Makanya tadi saya bilang kalau berbantah, tutup pintu kamar, bawa makanan yang cukup ke dalamnya. Jelas? Kalau perlu sehari jangan keluar. Ya, bawa makanan, bawa madu, bawa jahe dan sebagainya dalam itu. Satu bantal. Nah, keluarnya pas sholat jemaah aja lah. Jadi anak tidak tahu kita berkelahi. Nah, demikian juga anak perempuan kalau nak cari suami pada umumnya seperti ayah. Cuman ayah kau tuh, masya Allah, ayah saya itu keibuan orangnya. Apa aja kata ibu dia ikut, gitu ya. Kalau itu yang dilihatnya dari ibunya, itulah yang diinginkan. Dari ayahnya itu yang diinginkan. Ayah saya pandai masak, pandai nyuci, pandai nyetrika, duit banyak, ganteng pula. Mak ganteng, duit banyak, pemurah, ya, kerja rumah dia yang kerjakan semuanya, maknya jadi ratu. Dia ingin pula seperti itu. Jelas? Nah, ternyata dapat suami yang sebaliknya. Nah, di sini perlu untuk memupuk cinta itu dengan, sekali lagi, fillah walillah. Yang keempat, jangan melupakan kelebihan. Yang ketiga, jangan lupakan kelebihan masing-masing. Karena seperti yang pernah saya terima dari sesepuh kami di kampus Madinah, ketika saya menikah, dia panggil, "Man, kamu nikah?" Iya. Lalu dia bilang, singkat aja ya, dia panjang cerita, tapi singkatnya, ini wasiat dari datuk saya katanya. Saya terima dari datuk saya dan saya amalkan. Kalau kau temukan dari istrimu 65% dari yang pernah kau harapkan dari seorang istri sebelum menikah. Kan sebelum menikah kan kita bayangkan begini, sah? Iya kan? Sehingga lahirlah syarat-syarat tadi. Sah? Mesti cantik, kuning, tinggi, langsing, misal kan? Dan taat, pokoknya semua syarat. Sah? Nah,
kau dapatkan 65% dari semua yang kau harapkan sebelum menikah, itu nilainya sudah excellent. Kayaknya sama ya. Iya. Antum 100% dapat saya? Enggak ya? Enggak, kalau 100% ya tunjukkan. Mana tuh dekat-dekat kita kan? Kan biasanya enggak jauh-jauh juga sejenis kan? Nah, saya 100%? Enggak ada. Jangan sampai terlihat oleh dia. Ya, dapat 65% itu sudah excellent. Saya tidak tahu berita tentang ibu-ibu ya. Kalau kau dapatkan dari suamimu atau berapa saya tidak tahu. Karena yang saya terima saya sebagai suami dari istri. Belum pernah pula saya dengar nasihat untuk ibu-ibu, kalau kau dapatkan dari suamimu sekian persen sudah excellent. Saya tidak tahu berapanya. Tapi ini dari orang berpengalaman. Oleh sebab itu, kalau antum sadar ini, maka tidak ada insya Allah keluarga yang gagal. Buktinya sampai mati masih bertahan. Ayah mak kita bertahan, dia berarti tidak gagal, dia sukses. Karena 65% itu sudah bagus. Berarti mengarahkan lebih dari setengah. Sah? Oleh sebab itu kita dilarang oleh Nabi untuk membenci istri kita karena satu, akhlaknya yang buruk. Dua atau tiga, karena intakrah minha khuluqan tuhibbu minha akhar. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, kalau kau benci salah satu keburukannya tapi ada kebaikan yang lain. Ya, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa la tansawul fadlah bainakum. Nah, ini yang membuat langgengnya, tentramnya rumah tangga, sehingga kehidupan iman hidup dalam rumah itu. Mudah-mudahan sama-sama melenggang menuju surga. Yang keempat atau yang kelima, apa kira-kira ya? Jangan lupa saling membantu. Karena kita rata-rata punya kekurangan membantu yang kurang itu. Dia menutupi kekurangan, saling membantu. Nampak suami yang lemah, topang dia untuk senantiasa berada di jalan surga ini. Nampak istri yang lengah, ingatkan dia. Nah, kalau caranya kan sudah tentu tahu sendiri. Tadilah Allah ketika melarang kita atau menyuruh kita, dipanggilnya dengan panggilan yang mengangkat kita. Jadi kalaupun dia sedang salah, woi, anak kurang ajar, janganlah, tidak boleh keluar kata-kata itu. Ya, jelas ya? Nah, engkau istri terbaik di dunia, gitu kan? Kalau bukan karena ini, sebenarnya kita sebenarnya susah cari istri seperti kamu. Anda mulai kan berbunga hatinya kan? Nah, tapi tidak apa-apalah. Yang mudah-mudahan tak terulang kembali. Tetap juga dia terima, awak ngaku lagi, mohon maaf ya abang yang salah. Sah? Jadi saling membantu. Karena memang wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kayaknya tuan-tuan dah capek nampaknya ya. Ya, saya sudahi dengan 5 aja lah ya. Nah, yang kelima, jangan lupa saling mendoakan. Jangan lupa saling mendoakan. Ya, doa itu senjata luar biasa. Senjata ad-doa silahul mu'min. Senjata orang beriman. Doakan. Nah, khususnya di masa-masa sulit hubungan kita dengan keluarga. Doakan anak-anak kita. Jangan lupakan mereka. Dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan semua kepadanya, sehingga dengan demikian nanti
anak-anak yang lahir dari kita, kemudian cucu-cucu yang lahir dari anak-anak kita. Allah janji selama kita tumbuh dalam keadaan beriman dan diikuti oleh anak-anak kita, nanti kita akan digabungkan di surga. Ma'alatnahum min amalim syai'an. Tidak ada satupun yang akan dikurangi pahala amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan sudah tercapai apa yang kita inginkan. Dan ini sekedar mengingatkan, tidak ada kaji baru saya. Cuman kita saling, istilahnya ibarat baterai dicas terus. Kan baterai kan suak juga dia. Jadi harus ganti tambah airnya, ganti baterai. Ya, dicas kembali. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Yang benar semata-mata taufik dari Allah. Salah dan kurang itu pasti kelemahan saya. Mungkin dari syaitan. Kepada Allah saya mohon ampunan, dan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak saya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Cukup demikian dulu, Ustaz. Ada tanya jawab, enggak ada? Ada yang perlu ditanyakan? Kayaknya enggak lah. Kan sudah jelas sekali. Ada yang ragu enggak? Yang penting tidak ada yang ragu. Enggak, kalau ada yang ragu kan perlu dikokohkan. Enggak ada? Alhamdulillah. Ada yang lapar? Ini rupanya yang buat tidak mau bertanya. Yalah, terima kasih. Kita tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.